Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita bakal coba hubungkan router kita yang di dalam JNS3. Ini kondisinya nanti di dalam aplikasi JNS3, CHR-nya ya. Nah, kita akan coba hubungkan router kita ini ke device host OS-nya, ke laptop kita. Jadi tujuannya supaya router ini bisa kita akses via laptop langsung dari luar JNS3. Misal bisa kita buka dari web browser, atau kita remote dengan telnet atau service yang lainnya. Nah, topologinya begini, kita akan butuh satu buah device cloud yang ada di dalam JNS3. Nanti di dalam device cloud ini kita tambahkan interface yang bernama tab interface. Lalu interface tab ini kita konfigurasikan dan kita berikan di IP address. Nah, nanti interface yang connect ke tab interface, misalnya di sini Ether 1, kita berikan di IP address yang satu subnet dengan tab interface tersebut. Untuk lebih jelasnya coba kita lihat di modul. Nah, ini dia, kita lab menghubungkan router JNS3 ke laptop pada OS Ubuntu. Topologinya begini. Dan tujuannya adalah router OS MikroTik di JNS3 dapat diakses baik via webfig ataupun service lainnya nanti di host OS-nya, di Ubuntu tadi. Jadi metode labnya kita konfigurasikan tab interface, kemudian kita berikan tambahan interface tab tersebut ke device cloud di dalam JNS3. Oke, langsung saja kita berikan konfigurasi tab interface. Di sini ada panduannya. Di langkah konfigurasi, pertama kita konfigurasikan di terminal Ubuntu. Jadi kita buka dulu terminal. Ini dia, sudah buka terminal. Berikutnya kita masukkan perintah-perintah yang ada di dalam modul ya. Yang pertama kita sudo nano etc network interface. Kita atur interface-nya dulu. Kita buat interface tab interface-nya. Kita ini perlu hak akses root atau super user, kita berikan sudo. Kemudian kita buka menggunakan aplikasi nano. Yang kita buka ada di folder etc, kemudian folder network. Di dalam network ada namanya interface. Nah, ini kita buka menggunakan aplikasi nano. Enter. Kita masukkan password dari OS kita. Nah, sekarang masih kosong. Kita berikan saja sesuai dengan di modul. Coba kita cek. Ini dia pengaturannya. Kita kopikan saja boleh. Kita yang di modul ya. Copy. Kita ke terminal. Kita Ctrl, Shift, dan V untuk paste. Nah, ini kita atur supaya dia menjorok ke dalam. Ini juga. Oke, jadinya begini. Ini kita bikin interface namanya loopback. Dan kita berikan di IP address 10.11.12.1, netmasknya 255.255.255.0. Oke, ini sudah. Kita Ctrl X, kemudian tekan Y di keyboard untuk save, lalu enter. Coba kita cek apakah sudah berubah atau belum ya. Kita sudo, kita buka menggunakan cat, kita buka file yang ada dalam etc, kemudian di dalam network /interface. Oke, sudah masuk ke dalam, sudah berhasil disimpan. Ini dia. Berikutnya teman-teman, coba kita cek lagi di modul. Berikutnya kita set tab tersebut agar dia persisten. Kita gunakan tunctl. Jadi kalau teman-teman belum ada, silahkan diinstal dulu paket yang membawahi ini. Kita inikan dulu sudo tunctl -t, nama interface-nya tadi apa? Tab 0. Oke, jadi sekarang dia persisten. Selanjutnya kita berikan dia IP address ya. Kita gunakan perintah sudo ifconfig. Lagi-lagi kalau ifconfig ini belum ada, silahkan diinstal dulu paketnya ya. Ifconfig, nama interface-nya tab 0, kita berikan di IP 10.11.12.1 dan netmasknya adalah 255.255.255.0 dan kita berikan dia up. Selesai, coba kita cek ifconfig. Saya perbesar dulu. Nah, di sini sudah ada interface namanya tab 0 dan IP-nya 10.11.12.1. Netmasknya ini.
Oke, selesai kita bikin tab interface-nya. Berikutnya baru kita buka di Janasri, teman-teman. Oke, ini udah kebuka aplikasi Janasri. Namanya bebas saja. Nah, sesuai topologi tadi kita perlu satu buah cloud. Kita ambil di belah kiri di browse all devices ya. Ambil satu buah namanya cloud. Tarik ke dalam lembar kerja, drag and drop. Kemudian ini kita konfigurasi, klik kanan, configure. Kita pindah ke tab interface, ini dia. Dan pastikan udah ada tab 0 di dalam ini. Oke, kalau udah ada ini kita oke. Lalu kita ambil router kita, ini dia, tarik ke dalam lembar kerja. Kita hubungkan menggunakan di sini add a link, klik di tab 0 di cloudnya, konekkan di interface either 1 misalnya. Sudah, coba kita klik kanan, kita start. Kemudian kita klik kanan lagi, kita console. Saya geser dulu biar lebih enak dilihat. Oke, coba saya login di routernya admin. Kita lihat IP address print. Sekarang belum ada IP addressnya. Jadi kita berikan dia IP address. IP address address. Kita bisa gunakan IP 10.11.12.2. 124 di interface Ethernet 1. Ini IP yang satu subnet dengan di interface tab 0 di sini. Coba saya ping dulu ke interface tab 0 tadi 10.11.12.1. Oke, udah bisa komunikasi. Artinya sekarang router ini udah connect dengan device kita di interface tab 0. Coba kita akses menggunakan beberapa cara. Pertama, saya ke terminal lagi. Coba saya akses menggunakan telnet. Ini saya hapus dulu ya, saya clear. Saya telnet ke 10.11.12.2. Ini IP-nya si router tadi. Saya telnet ke sini, kemudian saya enter. Login namanya admin, passwordnya masih tanpa password. Nah, kelihatan di sini kita berhasil akses router ini via dari luar Janasri. Misalnya menggunakan telnet atau kita coba menggunakan webfig. Saya ke sini, Chromium browser. Oke, ini Chromium udah kebuka. Saya masukkan saja di sini IP addressnya si router yang tadi. Kita masukkan ke 10.11.12.2. Enter. Dan benar ya, kita juga berhasil akses router tadi via webfig. Kalau teman-temannya di Windows bisa juga menggunakan Winbox. Atau kalau di sini kita harus install aplikasi lainnya kayak Wine biar bisa buka aplikasi yang dari Windows. Oke. Ini udah berhasil. Kita juga coba service lainnya. Di antara servicenya adalah FTP. Coba kita cek di sini ya, di IP service ada layanan FTP. Untuk fungsinya kita melihat files di dalam sini, di folder files. Buat upload, buat download ya, file yang di dalam folder files ini. Kita coba FTP kan, saya buka aplikasi, saya ada aplikasi ini, FileZilla. Oke, ini buka, coba kita masukin ya. Di hostnya masukin IP-nya si router 10.11.12.2, username-nya admin, passwordnya masih tanpa password ya. Portnya itu 21 untuk FTP. Coba kita quick connect. Dan sekarang kita berhasil connect dan kita bisa lihat di folder sini ada namanya skins. Ini folder yang dalam router tadi. Nah, saya kira itu teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.